Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan hari ini, kami perwakilan dari kelompok 5, yaitu saya dan Bintang ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zaidan Ramadan Arazi dengan NIM 10221028 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Bintang Eka Pratama Pamian dengan NIM 10221082. Pada kegiatan hari ini, saya ingin mewawancara salah satu teman kami, yaitu Faik Atari, dan silakan untuk audiens memperkenalkan dirinya. Ya, perkenalkan nama saya. Pada kegiatan hari ini, kami perwakilan dari kelompok 5 ingin mewawancarai terkait tugas 3, di mana kami mengambil aplikasi OVO, dan di sini kami ingin menanyakan atau mewawancarai sebanyak 6 pertanyaan kepada audiens. Di sini pertanyaan pertama adalah informasi apa yang diterima oleh pengguna setelah melakukan transaksi pada aplikasi OVO? Informasi. Kalau misalnya di OVO itu di transaksi biasanya ada muncul notif. Ya. Terus yang kedua itu selain notif, kalau kita klik notifnya itu ada kayak struk transaksi. Nah di struknya itu biasanya ada jumlah nominal berapa, uang yang dikirim, tanggalnya kapan, jamnya kapan, siapa yang ngirim, terus biasanya ada keterangan ya, buat pembayaran apa. Selanjutnya, pada pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan kepada audiens adalah berapa jumlah maksimal yang dapat dibayarkan pada transaksi di aplikasi OVO? Untuk saya jumlah maksimal, kalau di OVO sendiri saya belum pernah transaksi yang banyak-banyak banget. Ya, ya paling kalau transaksi itu sekitar puluhan ribu sampai ratusan ribu, nggak sampai berjuta-juta, jadi saya kurang tahu. Cuma kalau yang saya tahu untuk OVO Club itu sekitar 2 jutaan. Ya, terima kasih. Lalu pada pertanyaan selanjutnya, kenapa ada limit pada aplikasi OVO yang Anda gunakan? Limit. Kalau di OVO sendiri tuh ada keanggotaannya, jadi ada dua, itu OVO Club sama OVO Premier. Kalau limit itu lebih kayak eksklusivitas dari membernya sih. Kalau yang OVO Club kan biasanya tingkatannya lebih rendah, jadi limitnya setahu saya itu sampai 2 juta aja. Kalau yang Premier itu yang pasti lebih banyak, mungkin sekitar puluhan juta. Terima kasih atas jawaban-jawaban barusan. Mungkin pada sesi wawancara berikutnya akan diwakilkan oleh teman saya. Dipersilahkan. Oke, baik, selanjutnya. Berapa kali biasanya kamu melakukan transaksi menggunakan aplikasi OVO dalam satu hari? Kalau untuk transaksi di OVO saya nggak main-main banget sih, lebih sering pakai m-banking. Kalau di OVO ini transaksi mungkin sekitar 15 batas. 15 itu untuk sebulan ya. Kalau untuk per hari kemungkinan sekali sehari buat transaksi. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi jika kita memiliki dua akun dalam aplikasi OVO? Kalau di OVO sendiri tuh fleksibel ya bagusnya. Jadi dalam satu aplikasi itu bisa pakai untuk beberapa akun. Cuman kalau misalnya ada dua akun dalam satu aplikasi, satu device, itu tetap keanggotaannya beda-beda. Kan tadi yang sudah saya mention sebelumnya itu ada yang OVO Cloud sama OVO Premier. Nah kalau yang ada dua akun dalam satu device, kemungkinan beda keanggotaannya, karena bisa aja yang akun pertama ini yang Premier, akun keduanya yang Cloud. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi jika akun Anda dicuri, lalu Anda melaporkannya ke bank? Kalau misalnya akunnya dicek gitu ya. Ya. Kalau dicek itu
bisa dilaporin sih, ada apa bantuan bisa dikirim di report gitu. Itu kalau nggak salah namanya tim dukungan pelanggan OVO, bisa di report. Nah nanti tuh biasanya dikirim langsung ke adminnya kami, saya kurang tahu juga. Dan biasanya itu berhubungan langsung sama bank atau kontak person dari OVO-nya, bisa aja dikasih pertanyaan habis hilang gitu. Atau informasi-informasi yang sebelumnya saya pernah buat di OVO gitu. Nah nanti sisanya bakal diproses sama pihak OVO-nya sendiri, jadi kita bisa terima kerjaan. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya dari Pak Ik. Mungkin selanjutnya akan saya serahkan ke Zaidan. Ya, terima kasih Saudara Faik sudah menyempatkan waktu untuk kami wawancarai pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan dari kami. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zaidan Ramadan Arazi dengan NIM 1022-1028 dari kelompok perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya ingin mewawancara salah satu teman saya atau narasumber terkait penggunaan aplikasi OVO. Untuk narasumber bisa dipersilahkan untuk memperkenalkan dirinya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mas Heran Tudan. Saya dari program studi ilmu aktuaria. Jadi tujuan saya menghubungi narasumber pada waktu kali ini pada kegiatan hari ini adalah untuk mewawancarai terkait penggunaan aplikasi OVO. Mungkin bisa langsung saja saya untuk memulai sesi wawancaranya. Jadi yang ingin saya tanyakan pada narasumber ialah ada 6 pertanyaan. Jadi yang pertama adalah informasi apa yang diterima oleh pengguna setelah melakukan transaksi pada aplikasi OVO? Oke, baik. Jadi, kalau untuk informasi yang saya terima dari OVO itu pada saat ketika kita melakukan suatu interaksi. Nah, di situ kita akan dapat suatu detail transaksi kita, apa yang kita lakukan, seperti kayak jumlah dari pembayaran, kemudian atau dari waktunya, dan terkait dari pembayaran pokok yang kita mau ajukan, seperti itu. Eh, Baik, terima kasih atas jawabannya yang barusan. Lalu pertanyaan yang ingin sampaikan, pertanyaan kedua adalah berapa jumlah maksimal yang dapat dibayarkan pada aplikasi OVO yang Anda gunakan? Oke, baik. Jadi kalau untuk jumlah transaksi yang saya gunakan di OVO itu batas jumlah maksimal itu ya tergantung dari verifikasi akun kita gitu. Jadi jumlah maksimal ini tergantung dari verifikasi akunnya. Jadi misalkan akunnya itu premium kah atau enggak premium. Nah, itu yang menjadi salah satu range bahwa batas dari jumlah maksimal ketika kita melakukan suatu transaksi itu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah eh, pada aplikasi OVO, kenapa terdapat limit yang digunakan pada aplikasi tersebut? Oke, baik. Jadi kalau untuk kenapa sih di aplikasi OVO itu terdapat limit ya? Nah, kalau dari saya sendiri ya agar eh, tidak menimbulkan suatu kejahatan. Ya, salah satu contohnya ya seperti penipuan. Makanya biasa di aplikasi OVO ini terkadang kasih batas limit gitu maksimal untuk jumlah transaksi yang kita lakukan berapa agar di sisi lain kita juga tidak mengalami yang namanya suatu penipuan seperti itu. Eh, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu eh, melalui pengalaman Anda, berapa kali Anda bisa melakukan transaksi menggunakan aplikasi OVO dalam sehari?
Mungkin bisa diulang terkait pertanyaannya. Berapa kali Anda dapat melakukan transaksi menggunakan aplikasi OVO dalam sehari? Oke, baik. Jadi kalau untuk saya pribadi, untuk menggunakan aplikasi OVO ini itu ya tergantung dari eh, keseharian saya. Ya biasa mungkin sekitar 3 kali atau 4 kali. Hmm, Terima kasih. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah apa yang terjadi jika Anda memiliki dua akun dalam aplikasi OVO? Oke, baik. Jadi kalau saya sendiri itu hanya membuat satu akun saja untuk akun OVO. Kenapa? Karena bagi saya cukup untuk satu akun dalam melakukan suatu transaksi. Karena kalau ketika kita membuat dua akun transaksi itu bisa membuat suatu kebingungan bagi kita sendiri. Jadi kalau kita mau ngelakuin suatu transaksi ya kita harus bagi waktu ke transaksi kita di akun yang lain gitu. Jadi kalau saya lebih prefer ke satu dan saya juga kebetulan ngebuat akun OVO itu satu aja sih. Itu aja. Oh ya, baik, terima kasih. Dan untuk pertanyaan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah apa yang terjadi jika akun Anda dicuri lalu Anda melaporkannya ke pihak bank? Oke, baik. Jadi kalau untuk ketika saya terdapat kendala dari aplikasi ini, saya mungkin akan terlebih dahulu mencari tahu dari aplikasi ini ketika kita misalkan nih biasa kan orang buat aplikasi itu pasti ada eh, langkah-langkahnya kan untuk kayak melaporkan apa yang menjadi masalah di aplikasi ini ya. Biasa saya akan cari tahu dulu terkait mekanismenya dan saya yakin juga bahwa untuk OVO sendiri itu pasti sudah dinaungi oleh badan-badan yang menaungi tentang terkait hal tersebut. Jadi saya akan mencari tahu dulu dan saya akan langsung laporkan ke pihak yang berwajib seperti itu. Hmm, Baik, terima kasih kepada Saudara Mahir karena sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarain pada kegiatan hari ini. Eh, Mungkin sekali lagi saya mohon maaf apabila saya terdapat salah kata atau salah ucap. Dan sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Jadi pada kesempatan kali ini saya dan teman saya Zaidan akan mewawancarai kepada Elifas terkait penggunaan aplikasi OVO. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bintang Eka Pratama Pamian dengan NIM 1022 Selanjutnya izinkan saya juga untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zaidan Ramadan Arazi dengan NIM 1022 1028. Oke, selanjutnya mungkin dari Elifas bisa memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alifas dengan NIM 1024 dan berasal dari Prodi Sistem Informasi sebagai narasumber dari penggunaan platform OVO. Baik, terima kasih Elifas. Jadi mungkin kita masuk ke pertanyaan pertama terkait aplikasi OVO. Pertanyaan pertama yaitu informasi apa yang diterima oleh pengguna setelah melakukan transaksi? Ya, baik. Jadi setelah melakukan transaksi itu kita mendapatkan beberapa informasi. Contohnya aja nanti terdapat tanggal kapan kita melakukan transaksi, kemudian juga di situ ada terkait pembayarannya berapa jumlah saldo yang kita keluarkan saat melakukan transaksi tersebut. Ada informasi terkait ke nomor siapa kita mengirimkan saldo dana tersebut. Dan juga pastinya kita mendapatkan beberapa notifikasi setelah melakukan transaksi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah maksimal yang dapat dibayarkan pada aplikasi OVO? Terkait hal tersebut,
kalau berdasarkan pengalaman pribadi, saya menggunakannya itu hanya berkisar antara ratusan ribu sampai mungkin paling besar itu 1 juta atau enggak 2 juta seperti itu. Nah, kalau penggunaan maksimalnya saya kurang tahu, mungkin untuk informasi yang lebih akurat bisa ditanyakan ke narasumber lain yang udah pernah melakukan transaksi dengan jumlah yang cukup besar. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan ketiga, kenapa ada limit pada aplikasi OVO? Menurut saya kenapa ada limit? Jadi limit ini berfungsi untuk sebagai safety sih sebenarnya. Karena kan juga misalnya nih kita pengen melakukan transaksi gitu, tapi saldo kita tuh kurang. Nah, jadi kita membutuhkan limitasi yang cukup gitu untuk kita keperluan sehari-hari. Tetapi juga limitnya ini tidak terlalu besar dikarenakan untuk sebagai safety, misalnya kita kehilangan atau misalnya uang kita itu mengalami kebocoran gitu, kebocoran dari akun kita, sehingga nantinya uang kita tuh tidak banyak yang hilang gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman kelompok saya, yaitu Zaidan. Pada Zaidan, dipersilakan. Terima kasih sudah mempersilahkan saya untuk bertanya pada sesi wawancara kali ini kepada narasumber Elifas. Jadi terdapat beberapa pertanyaan juga yang ingin saya sampaikan pada narasumber. Yang pertama yaitu melalui pengalaman kamu, berapa kali kamu bisa melakukan transaksi menggunakan aplikasi OVO dalam sehari? Jadi kalau penggunaan itu sebenarnya tergantung ya. Misalnya nih sehari-hari aku lagi pengen beli minum tapi aku nggak bawa uang cash. Nah itu jadi aku menggunakan aplikasi OVO kan. Ataupun misalnya contoh lain, aku pengen mesen makanan itu nggak pegang uang. Jadi aku bisa menggunakan aplikasi OVO ini. Jadi semuanya tergantung dari kegiatan kita gitu. Misalnya ya seperti yang saya bilang, tergantung dari kita sendiri. Kalau misalnya emang lagi banyak keperluan nih, terus itu nggak pegang uang cash, jadi kita bisa menggunakan dana OVO ini, dana dari OVO untuk melakukan transaksi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Terkait pengalaman yang barusan. Lalu pertanyaan yang selanjutnya yang akan saya tanyakan kepada narasumber adalah kira-kira apa yang terjadi jika Anda memiliki 2 akun dalam aplikasi OVO? Apa yang terjadi jika memiliki 2 akun gitu ya? Jadi sebenarnya kalau kita memiliki 2 akun itu bisa-bisa aja. Kalau pengalaman saya sendiri sih, saya hanya memiliki 1 akun ya. Tapi kalau memang ada yang punya 2 akun tuh bisa, tetapi perlu mendaftarkan 2 nomor yang berbeda. Nah, kalau misalnya seorang mempunyai 2 akun, itu mereka perlu melakukan yang namanya logout akun satunya dan harus login ke akun lain untuk bisa berganti akun. Ya, jadi itu tergantung keperluan lagi masing-masing. Dari saya sendiri, saya hanya menggunakan 1 akun saja. Baik, terima kasih atas jawabannya barusan terkait pertanyaan yang barusan saya sampaikan. Lalu yang terakhir, jika Anda memiliki pengalaman, apa yang terjadi jika akun Anda dicuri, lalu Anda melaporkannya ke pihak bank? Ya, apa yang terjadi jika kalau misalnya uang dicuri terus itu kami lapor ke bank, itu sebenarnya bisa, tetapi untuk ini kan aplikasi OVO itu udah terintegrasi dengan email kita. Jadi otomatis untuk tingkat kebocoran atau uang kita tuh hilang itu sedikit kecil, karena misalnya nih kita ingin login ke akun kita itu ada yang namanya verifikasi akun. Jadi karena tadi yang saya sudah bilang terintegrasi dengan akun Gmail, waktu misalnya ada yang mau mencuri nih, ada yang mau mencuri uang kita itu harus login dulu di akun kita kan. Nah kemudian itu nanti dari Google mengirimkan kode untuk verifikasi. Nah, jadi untuk terkait uang kita yang hilang itu atau misalnya dicuri, tingkat itu sangat kecil sekali. Tapi jika memang itu terjadi, bisa dilaporkan ke bank dan itu akan diproses, dilihat dulu dari riwayat transaksinya seperti itu. Baik, terima kasih kepada narasumber Elifas sudah menyempatkan waktunya
Pada pertemuan kali ini, pada pertemuan wawancara kali ini, mohon maaf jika dari kami terdapat kekurangan atau salah kata dalam berucap. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam